SPPI kuat, SPPI bermartabat, SPPI kuat bermartabat. Terima kasih. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah rakyatku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tertib rapat kerja cabang Serikat Pekerja Pos Indonesia uang bermartabat cabang Bekasi tahun 2024. Bab 1 nama dan tujuan. Pasal 1 permusyawaratan ini dinamakan rapat kerja cabang Serikat Pekerja Pos Indonesia yang kemudian disingkat Rakercap SPPKB cabang Bekasi. Pasal 2 tujuan disusunnya tata tertib rapat kerja cabang SPPKB Bekasi untuk mengatur jalannya persidangan dan kelancaran rapat kerja cabang SPPKB Bekasi. Bab 2 tempat dan waktu. Pasal 3 Rakercap SPPKB cabang Bekasi dilaksanakan di kampung kita, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Pasal 4 Rakercap SPPKB cabang Bekasi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 bulan September tahun 2024. Bab 3 kedudukan dan wewenang. Pasal 5 Rakercap SPPKB cabang Bekasi merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi di lingkungan cabang Kota Bekasi. Pasal 6 Rakercap SPPKB cabang Bekasi memegang kekuasaan dan wewenang. 1. Menetapkan program kerja dan rekomendasi pengurus DPC SPPKB cabang Bekasi. 2. Menetapkan ketetapan lain yang dianggap perlu demi kebaikan dan kemajuan organisasi sesuai dengan kebutuhan. Bab 4 mekanisme dan kewajiban peserta. Pasal 7 Rakercap SPPKB cabang Bekasi memiliki mekanisme pelaksanaan sebagai berikut. 1. Pimpinan sidang Rakercap SPPKB cabang Bekasi dipilih dan oleh peserta Rakercap. 2. Rakercap SPPKB cabang Bekasi bisa dikatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari jumlah anggota DPC SPPI cabang Bekasi. 3. Peserta Rakercap SPPKB cabang Bekasi adalah seluruh anggota DPC SPPKB cabang Bekasi. 4. Hak peserta Rakercap SPPKB cabang Bekasi. A. Hak bicara dan berpendapat. Pasal 8 kewajiban peserta. Peserta Rakercap SPPKB cabang Bekasi berkewajiban sebagai berikut. 1. Mentaati tata tertib Rakercap SPPKB cabang Bekasi. 2. Selama sidang berlangsung peserta berkewajiban menghormati dan mentaati pimpinan sidang. 3. Meminta izin kepada pimpinan sidang jika akan menyampaikan hak bicara. Bab 5 sanksi. Pasal 9. 1. Sanksi diberikan oleh pimpinan sidang pada peserta yang melanggar tata tertib. 2. Sanksi dapat berbentuk peringatan.
pencabutan hak bicara atau dikeluarkan atas persetujuan peserta Rakerjap SPPI KB Cabang Bekasi. Bab 6. Persidangan. Pasal 10. Persidangan Rakerjap SPKB Cabang Bekasi terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi. 1. Sidang pleno dihadiri oleh peserta Rakerjap Cabang Bekasi. 2. Sidang komisi dihadiri oleh seluruh anggota komisi yang bersangkutan. Pasal 11. Sidang pleno bertugas sebagai berikut: menetapkan agenda acara dan tertib Rakerjap SPPI Cabang Bekasi. 2. Memilih pimpinan sidang pleno dan sidang komisi. 3. Menetapkan program kerja cabang DPC SPKB Bekasi. 4. Menetapkan usulan dan rekomendasi cabang rapat kerja cabang. 12. Sidang komisi terdiri dari 1. Komisi A, pengelolaan organisasi dan administrasi PPOA. 2. Komisi B, program kerja atau proker. 3. Komisi C, rekomendasi organisasi. Lanjutkan bro. Bab 7 Quorum. Pasal 13. 1. Sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta penuh yang hadir pada saat Rakerjap SPPI KB Cabang Bekasi. 2. Sidang komisi yang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta penuh yang hadir pada saat Rakerjap SPPI Cabang Bekasi. 3. Apabila sampai batas waktu yang telah disepakati sidang pleno dan sidang komisi tidak mencapai quorum, maka sidang diundur selama 2 kali 10 menit dan setelah itu sidang dianggap sah. Bab 8 Putusan. Pasal 14. Bentuk-bentuk keputusan Rakerjap SPPI KB Cabang Bekasi. 1. Keputusan Rakerjap SPPI KB Cabang Bekasi adalah keputusan yang memiliki kekuatan mengikat dalam lingkup DPC SPPI KB Cabang Bekasi. 2. Ketetapan Rakerjap SPPI KB Cabang Bekasi adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum ke dalam dan keluar DPC SPPI KB Cabang Bekasi. Pasal 15. Pengambilan keputusan Rakerjap SPPI KB Cabang Bekasi dilakukan dengan 1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan dengan asas musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila kemufakatan tidak tercapai, maka dilakukan penundaan selama 2 kali 5 menit. 3. Apabila poin kedua tidak tercapai, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Bab 9 Pimpinan Sidang. Pasal 16. Pimpinan sidang pleno berbentuk presidium sidang yang berjumlah 3 orang. 2. Pimpinan sidang pleno 1 dipimpin oleh SC atau Panitia Rakerjap SPPI KB Cabang Bekasi. 3. Presidium sidang selanjutnya akan dipilih melalui proses pemilihan dalam sidang pleno 1 dan presidium sidang terpilih akan memimpin jalannya Rakerjap SPPI KB Cabang Bekasi hingga selesai. Pasal 17. 1. Pimpinan sidang pleno terdiri dari 3 orang yang dipilih dari peserta Rakerjap SPPI KB Cabang Bekasi. 2. Pimpinan sidang komisi terdiri dari 2 orang yang dipilih dari anggota komisi yang bersangkutan. Bab 10 Penutup. Pasal 18. 1. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan pasal atau kesepakatan baru akan diputuskan oleh pimpinan sidang atas persetujuan peserta sidang. 2. Tata tertib ini berlaku sejak diputuskan. Oke, sudah dibacakan tadi tata tertib Rakerjap Cabang Serikat Pekerja Pos Misal Cabang Bekasi. Apakah ada instruksi dari teman-teman? Di bab 4 mekanisme dan kewajiban peserta pasal 7 poin 2. Oke. Rakerjap SPPI KB Cabang Bekasi bisa dikatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari jumlah anggota DPC SPPI KB Cabang Bekasi. Nah, ini sudah sesuai quorum atau belum? Nah, kalau jumlah anggota
kita di CPKB ada sekitar 138 orang. Kalau 50% plus 1 itu, jadi kita sekitar harusnya hadir di angka 60 ya, 60-50 lah ya. Nah, di sini kan kurang dari 34 ya. Apakah ini kita anggap sesuai quorum atau tidak? Saya persilakan ke teman-teman yang lainnya, gitu kan? Karena apa? Kita sudah mengundang pada anggota semua, terkecuali kalau kita belum mengundang ya Pak Sarudi ya, itu tidak ada kesalahan lah ya. Karena kita mengundang anggota, berarti kan kita nggak tahu ada kendala apa di masing-masing anggota ya. Makanya di sini saya silakan kepada teman-teman yang hadir, apakah ini kita anggap mencapai quorum? Quorum lah. Ada yang gimana? Kalau menurut bab 8 pasal 15 ini ada pengambilan keputusan rakerja SPP Cabang Bekasi dilakukan dengan satu, pengambilan keputusan pada dasar lakukan atas asas musyawarah untuk mufakat. Kedua, apabila kemufakatan tercapai maka dilakukan penundaan selama 2 kali 5 menit. Tiga, apabila poin 2 tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Mungkin pimpinan sidang bisa menentukan bagaimana dan atas kesepakatan peserta raker, silakan saja sih. Berarti kita yang hadir ini kita ambil voting. Voting terbanyak apakah mencapai quorum atau tidak? Jadi maaf ya, saya cuma mencoba untuk mereview lagi. Tadi kan disampaikan, dikatakan bahwa itu sudah melalui undangan, ya. Betul ya? Ya. Betul, undangan. Tapi kalau saya lihat itu undangannya dalam grup, betul ya? Ya. Bukan secara pribadi diundang ke anggota. Ini juga perlu saya pertanyakan, bukan biar kita hasilnya betul-betul baik gitu ya. Jadi jangan kita cuma sejalan-jalannya aja gitu. Kalau bisa lebih baik apa nggak lebih baik itu gitu. Itu pertama. Kedua,